Yaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qala al-mu'allif Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da pana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi ghatta wasbaka biwasbih wa na'taka binatih fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Lau annaka lan tasila ilaihi illa ba'da pana'i masawika wa mahwi da'awika. Andai kata kamu tidak bisa nyampe kepada Allah, dari bahasa wusul, tidak bisa wusul, gak bisa nyampe kepada Allah. Andai kata kamu tidak bisa nyampe kepada Allah kecuali dengan hilangnya kejelekanmu dan hilangnya pengakuanmu, maka kamu tidak akan bisa nyampe kepada Allah sampai kapanpun. Ngerti deh ya? Belum. Jadi andai kata, itu lanjutin dulu. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi, tetapi apabila Allah pengen kamu nyampe kepadanya, kamu usul kepada Allah, Allah yang pengen, ghatta wasfaka biwasbih, maka Allah tutupin sifatmu dengan sifatnya. Wa na'taka binatih, sama ya. Dan sifat-sifat juga di situ apa? Sifat kan? Fawasolaka ilaihi, kemudian Allah bikin kamu nyampe kepada dia bima minhu ilaika, dari anugerah dia. La bima minka ilaihi, bukan darimu kepadanya, bukan karena amalmu gitu. Jadi maksudnya gini, andai kata syarat bisa wusul kepada Allah itu harus kagak punya dosa. Dosa kita nol. Ngaku-ngaku kita ke nol. Dan tetap aja kita mah diuji apa? Kalau kita sholat, biar kita sadar kita yang nyiptain jasmani rohani Allah, yang nakdirin kita sholat Allah. Tetap aja sekecil apapun itu gede kalau kita memahami, tetap merasa kita sholat gitu, sedekah, puasa, haji, kayak kita itu kan pengakuan, ngaku seolah-olah kita yang beramal, itu da'awi. Andai kata syarat bisa wusul kepada Allah itu harus orang punya dosa, atau harus hilang dulu keakuan, pengakuan, maka kita gak bakal bisa nyampe kepada Allah gitu. Ini apa? Wusul. Bahasa tasawuf itu wusul. Wusul itu nyampe. Jadi kalau kayak kita mau ke rumah lurah, pas nyampe rumah lurah itu namanya wusul, nyampe. Jadi kalau kita mah ini sebenarnya kan tujuan kita mah kemana? Ke Allah. Aslinya tujuan kita mah aslinya ke Allah. Kan ada bahasa gini, apapun keinginan kita selain Allah itu bohong. Coba, apa yang kita pengenin? Jangan pengen punya ini, udah punya? Belum punya motor, udah punya? Apalagi? Pengen apa? Nganggur, pengen kerja, udah punya kerja? Ya, ayo. Pengen punya anak, udah punya anak? Ya,
Lah, keinginan selesai itu. Makanya manusia itu kalau kata Tuhan, kalau kata Nabi, manusia itu dikasih bumi satu. Kita dikasih bumi. Ya tanah berapa meter? Oh berapa? Saya hektar ada? Ada. Lebih. Baru hektar. Orang itu dikasih bumi. Niscaya dia masih nyari bumi satunya. Orang. Jadi kalau kita kepengenan orang habis-habis, pantas. Ngapa? Orang. Tapi itu salah atau benar? Salah. Gitu. Tapi begitu orang aslinya mah. Iya gak ada puasnya. Ini satu ke boleh ngelicain masih nyari lagi. Udah satu ke boleh nipu. Jadi keinginan kita selain Allah itu aslinya bohong. Lurah dulu, pengen jadi lurah. Oh rajin berjalan. Menang. Udah jadi? Udah. Kedua kali jadi udah. Apalagi nggak ada habisnya kepengenan. Makanya kata ulama siksaan dunia itu keinginan. Bentuk siksaan dunia itu keinginan. Semakin tinggi keinginan orang, semakin banyak siksaan dia. Dan kalau siksa kubur mah gelap siksa kubur. Kalau siksa dunia pengen. Makanya kalau kata ulama makan kalau wali, saya kalau boleh punya kepengen, saya pengen orang punya kepengen. Karena orang punya kepengen mah enak. Orang kesiksa ya. Gara-gara pengen punya mobil, bibit. Dan punya motor, bibit. Gara-gara pengen makan enak, capek kerja ya. Apa hitam-hitam. Pengen. Belang. Makanya kalau kata Ar-Rumi, kepengen kita itu ada dua, yang kesampaian dan yang orang kesampaian. Banyak kan yang orang kesampaian nih. Tapi kamu jangan kecewa sama yang kagak kesampaian, karena andai kata dikasih kesampaian deh segitu doang. Oh. Maka semua keinginan itu kalau kata ulama hakikat itu bohong semua. Keinginan yang benar itu cuma satu, usul Allah. Wah, udah habis. Kalau orang udah tujuannya Allah, mau surga Allah. Oh, gitu. Ini buat Ali Supri. Kalau mau kerja Allah. Jadi akhirnya kalau orang mukmin mah aslinya kudunya sekarang hidup yang dituju Allah. Nafsu harus dikendaliin, nikahlah dia. Karena perintah-perintah agama memperlakukan bini harus begini begitu. Wajib nyari nafkah, akhirnya kerja. Karena kerja ini niatnya apa udah? Nafkahin ini. Siapa yang nyuruh? Allah. Allah lagi. Makanya innamal a'malu binniyat. Nah jadi tujuan ahli-ahli sufi mah orang-orang torekot itu tujuannya wusul nyampe ke Allah. Makanya dia pakai riado, pakai mujahada, 40 hari puasa, nyepi, naik ke atas gunung. Pengen sakti loh kagak. Nah kalau pengen sakti emang kalau udah sakti mau gimana? Ngapain? Itu pengen punya rasa kayak apa sih rasanya wusul deket sama Allah. Kan aslinya kita nggak jauh sama Allah, aslinya kita semua dekat sama Allah. Karena ana aqrabu min hablil warid, kata Allah, aku lebih dekat dari urat leher. Siapa yang dekat sama kita? Allah. Kita dekat sama Allah apa Allah dekat sama kita? Allah dekat sama kita. Usul itu ulama itu tafsirannya banyak. Ada yang bilang usul ke Allah itu berarti mengenal hakikat Allah. Kenalnya pakai mata, indra, apa pakai hati? Hati. Berarti kan anugerah bisa kenal ke Allah. Ada yang bilang usul ke Allah itu dia udah
nggak ada yang dia inginin kecuali keinginan Allah, nggak ada yang dia dengar kecuali pendengaran Allah, nggak ada yang dia lihat kecuali penglihatan Allah. Nah, ini muafakoh, keselarasan. Tapi ntar kalau ditarik kejauhan, jadinya widatul wujud. Makanya kalau bahasa Siti Jenar, ada Siti Jenar gak ada, yang ada Allah. Usulak lewat. Karena di situ yang ada kata ulama cuman penyatuan apa namanya, batin, rasa deket. Nah, makanya orang coba dah, kalau ahli wirid, tukang-tukang zikir, rajin puasa, rajin wirid, biasa keyakinannya naik. Kendor aja wiridnya, kendor lagi keyakinannya. Nah berarti kalau pengen punya rasa deket sama Allah itu di mana ada? Wirid. Makanya wirid itu disebutnya asra'ut turuk, jalan paling cepat menuju Allah, zikir. Wirid, zikir. Tapi tujuannya apa tadi? Allah. Ya, kalau wirid masih cuma pengen kebal, sakti, halimun, pengen banyak orang datang, itu mah tujuannya masih bukan Allah. Iya. Saya bukan Allah. Karena yang dituju Allah, akhirnya kehendak dia, itu yang bahasa Allah, kalau orang patuh sama gua, ntar kun payakun aku taruh di ujung lidahnya. Tapi bukan dia pengen sakti, karena dia udah taat, Allah kasih lidahnya manjur. Makanya kalau udah ahli zikir gak boleh ngomong katakan. Orang zikir la ilaha illallah sehari ada yang sampai 40.000, 20.000, itu 2-3 tahun baru mulai manjing. Itu ngomong udah gak boleh sesuka sembarangan. Takutnya apa? Udah dapet jatah itu, aku letakkan pun di ujung lidahnya. Ya kalau wirid puasa cuma pengen sakti, mah jadinya embeng. Hikmah kamu syariat embeng. Udah jual apa? Lama-lama jual minyak. Lama jual diri. Karena jadi ahli hikmah kita ngeledekin dulu teman-teman yang lagi pada hikmah. Serba salah jadi ahli hikmah ya. Kalau kita apa? Patok, kita goroin dan minyak 2,5 juta umpama, kemanjuran kurang. Kalau matok, kalau kita orang matok, pasien pikirannya kurang. Serba salah. Duit itu buat nyangkut. Jadi kalau Allah pengen kita wusul nyampe kepada dia, ya berapa susahnya. Kali jaga tadinya tukang wirid, tukang zikir perampok. Rampok. Lah kalau orang Allah yang pengen dia nyampe ke Allah, cuman perlu syarat dikit kan, madak bayang dirampok wali. Habok. Atau diampunin dosanya. Kan ada cerita pelacur yang anaknya 7-7-nya ke 8-8-nya jadi nabi semua. Pelacur anaknya 7-7-nya jadi nabi semua. Itu murad namanya. Allah yang pengen dia nyampe kepada Allah. Jadi intinya di sini mah jangan berpikir kita bisa nyampe ke Allah itu dengan amal ibadah kita. Jadi sedangkan orang kalau pengen dekat sama Allah kudu rajin ibadah, zikir, wirid. Tapi jangan berpikir ibadah kita ini yang membuat kita dekat kepada Allah. Dapat terima keterima enggaknya belum ketahuan. Sebab kalau ngandelin amal kita itu gak ada yang selamat. Jadi kalau kita pikir-pikir amal kita gak ada yang selamat. Walaupun itu orang udah ikhlas, ibadahnya udah lillahi ta'ala, tetap orang bisa selamat dari apa? Makanya ada doa ulama gini, ya Allah, amal saya itu gak bisa selamat dari sifat riya, pengen dilihat, sum'ah,
pengen didengar, pengen dipuji, pengen balesan, maka saya lebih berharap kepada rahmat dan ampunanmu dibandingkan dengan amal ibadah saya. Apa itu? Arja. Jadi ini cara berpikir apa? Wali itu gak bakal bisa nyampe ke Allah kalau ngandelin amalnya gitu. Buku dia mah amalnya gitu dilihat udah gak ada yang bagus, jelek semua. Itu wali. Ini ada perasaan kata-kata Ar-Rumi. Wala yasilu al-wali ilallah wa ma'ahu syahwatun min syahwatih. Seorang wali tidak akan bisa nyampe kepada Allah sedangkan dia masih punya kepengen. Jadi kalau kita wirid, kita pengen apa? Umpama itu pengennya bagus dah, bukan pengen duit, pengen banyak duit, bukan. Wirid niatnya pengen deket sama Allah. Deket itu kepengen apa bukan? Itu gak bisa jadi wali. Pengen. Atau dia yang atur, atau dia yang milih, maka orang itu gak bakal bisa nyampe kepada Allah. Jadi kalau ulama tasawuf wirid niatnya pengen dekat sama Allah, berarti masih punya kepengen selain Allah dekat. Emang kalau udah dekat mau ngapain? Gitu. Kayak orang wirid biar jadi wali. Emang kalau jadi wali mau ngapain? Jadi wali-wali itu rata-rata ibadahnya itu bukan cita-cita jadi wali. Dan dia mah ibadah kenapa? Dia Tuhan, saya hamba. Sholat ya memang saya disuruh sholat. Zikir memang saya disuruh banyak ingat dia. Sedekah ya emang disuruh sama dia. Mau jadi apa ke saya? Apa yang terken puncaknya? Surga, neraka, nggak ada urusan saya. Saya mah Allah gitu. Kalau wirid masih pengen jadi wali dan masih kesiksa sama kepengen. Kalau udah jadi, makanya pernah ada cerita itu yang ada ahli ibadah udah 60 tahun di guha, siang puasa, malam sholat. Itu malaikat sampai kalut. Keren bener Tuhan itu orang, ibadahnya siang malam. Itu ahli neraka. Nah itu bisa. Kalau yang ono mabok baik, mabok. Itu ahli surga. Dari bagaimana? Coba aja tes. Turun ke Jibril katanya. Yang ahli ibadah bilang dia ahli neraka. Kasih tahu deh. Turun. Berapa lama ibadah? 60 tahun. Siang puasa, malam sholat. Tahu nggak? Kamu tuh ahli neraka. Waduh, percuma kalau itu ibadah saya. Riset emang berhenti keluar. Berarti dia ibadah bukan nyari Allah. Ya kan ada kisah yang lain. Ada orang ibadah puluhan tahun sama malaikat turun bilangin dia ahli neraka. Kamu ahli neraka. Gak ada urusan saya. Saya mah ibadah karena saya diciptain nama Allah. Dia Tuhan, saya hamba. Mau di surga, mau di neraka, no problem. Tugas saya nyembah. Benar. Kalau dia mah riset. Kalau yang tukang mabok katanya nyeblokin apa? Iya. Ya karena mabuk kan orang kena-kena. Kata malaikat, gue bantuin. Itu orang kena-kena. Gue gak butuh bantuan siapa-siapa kecuali Allah. Mabuk Allah. Itu dia jadi wali, yang udah jadi tukang maksiat. Allah. Makanya orang itu ada murid, ada muron. Kan ingat, bahasa murid itu aslinya pakaian orang tasawuf. Dari kata iroda, kepengen. Murid itu artinya orang yang punya kepengen. Pengen apa? Nyampe ke Allah, murid. Kalau muron itu Allah yang pengen dia nyampe ke gua gitu. Muron kayak ya contoh gampang itu kayak kali jaga itu jatuhnya muron. Allah yang pengen dia nyampe. Atau ada orang-orang ngaji ora, baca tulis kagak, belajar agama kagak, jadi wali kayak Ibrahim Al-Khawas. Itu muron, Allah yang mau. Ada orang murid. Kalau murid nyarinya mursyid.
Mursyid itu kebimbing. Karena dia pengen ke Allah, dia harus ketemu orang yang udah nyampe kepada itu mursyid. Mursyid itu wajib wali, harus wali. Karena yang datang ke dia orang yang pengen ke Allah. Dianya harus sudah nyampe dulu ke Allah. Jadi kalau kemari salah tempat. Kita kan nyampe ke Allah, sayangnya belum. Jadi kita itu mursyid. Usul. Kalau udah tarekat begitu cara berpikirnya. Makanya mursyid itu wajib wali, harus wali. Tapi kalau dia jadi mursyid, berarti dia siapa? Wali. Itu diuji lagi. Kamu mursyid? Iya, berarti kamu wali. Iya. Kalau dia bilang, iya saya mursyid, berarti kamu wali. Bukan, ya gak bisa jadi mursyid. Berarti dia wali. Nah kalau Imam Syaroni langsung dites. Kamu ngaku mursyid, berarti kamu wali. Oke. Kalau kamu wali, saya tes. Ini saya kan wali. Iya. Syaroni mau wali, saya tes. Ada ilmu yang cuma diketahui sama wali. Ada berapa ratus ilmu itu yang nggak ada yang tahu kecuali kalau orang itu wali. Kayak rahasia nama, rahasia ruh, rahasia itu dites. Kalau nggak bisa jawab, bohong, bukan wali. Nah kalau memursidan banyak, memursidan. Jadi asal pakai udeng-udeng ada cakep, gamis, ngomong jangan banyak. Gitu. Nah, malaikat udah nyampe. Nggak pada ngeliat kan? Sama. Itu memursidan loh, kegilaan. Itu banyak. Kalau jadi gitu kan ngomongnya nggak boleh banyak. Nggak bisa dengerin lagu dangdut di sini. Allah. Ya kan kalau wali mah udah nggak peduli sama pandangan orang. Wali. Kalau masih takut hina di mata orang, mustahil itu wali. Nggak mungkin itu wali. Wali mah yang diperlu pandangan siapa? Allah. Di mata orang lu mau buat jelek, mau bagaimana lah. Lah lu punya surga orang, punya neraka orang, ngasih pahala orang, bisa nguntungin gua kagak, bahayain gua kagak. Nah karena punya surga neraka Allah, yang bisa ngasih untung ngasih bahaya Allah. Nah terus apa perlunya? Belum ada. Oh, wali. Gitu. Makanya ada orang guru, saya ngikutin guru udah 30 tahun. Kalau murid sampai sakit balhi apa sakit, oh makom saya nggak bisa kayak guru, nggak bisa. Lu masih ada keakuan. Dan lu kalau gua kasih tahu caranya nggak bakal sanggup. Coba ceritain. Sanggup kalau memang itu syaratnya mah. Rambut cukur, botakin, jalan ke pasar, gantungin kaca. Kalau ada bocah kecil tabok di kanan. Siapa yang nabok sekali gua kasih kaca atuh. Saya cek kiai. Makanya lu nggak bakal bisa makom gua. Emang kenapa? Masih mikirin pandangan orang. Nyerah, biarin dia sama begini. Ayo, sanggup. Jadi memang hatinya itu udah kosong, dari makhluk itu udah kosong. Orang mau resep, mau gede, mereka mau muji, mau hina, mau ngikutin gua, mau kagak. Allah punya pengikut, izin Allah. Nggak punya pengikut, ya Allah maunya gitu. Akhirnya apa? Tinggalnya di pucuk gunung, diuber orang enggak? Diuber. Sunan Kudus itu pun di atas. Banyak wali-wali itu yang kuburannya di atas. Lah emang orang teramat diuber. Lah kita kan tinggal di sini orang deh. Kuburan kita kalau udah mati tahu serem, tahu angker. Bocah kecil gak lewat lari. Jadi anak ya orang. Anaknya lupa. Jadi nggak bakal bisa nyampe ke Allah kecuali ku Allah gitu kalau bahasa Sunda. Jadi bisa nyampe kepada Allah itu Allah.
Yang bisa nyampein orang ke Allah itu Allah, bukan amalnya. Sebenarnya mana kembali ke kaidah pertama. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanu roja ila wujudi jalan. Orang yang ngandelin amal itu harapan ke Allah itu turun ketika dia maksiat. Udahlah. Ini makan niat saya ngaji kan biar jangan geblek-geblek banget kita teh cara pandang dunia tasawuf, karena orang Indonesia makin kemarin makin gampang digeblek-geblek gitu sama gitu-gituan teh gitu. Gampang apa? Sih, mana saya bisa ngomong mas gitu. Umpamanya orang maulid, baru saya ngomong. Orang maulid bayangannya apa? Biasanya Nabi kan datang dan enggak. Apa urusannya? Lihat dulu tujuan maulid. Orang ngadain maulid tujuannya apa? Sok ayo. Diceritain tentang Nabi, biar kenal Nabi, lebih kenal Nabi. Gitu kan? Iya. Nabi mau datang orang. Saya maulid itu baca sejarah Nabi. Diceritain Nabi itu ma bapaknya, Nabi itu ahlaknya. Datang, nggak masalah. Nggak datang, nggak masalah. Jadi lihat dulu tujuannya. Lah kalau ngajin maulid niatnya biar Nabi datang sampai mati. Kalau ada pantasnya kita kan didatangin Nabi ya. Kalau kita pengen ketemu Nabi sampai mati kita ada pantasnya mimpi ketemu Nabi. Nggak ada pantasnya. Orang sahabat ada yang cuma gara-gara ngeliat cewek cakep dia nafsu ketemu Nabi merem. Kenapa? Mata saya habis dipakai maksiat ya Rasul, nggak pantas mata saya dipakai melihat engkau. Udah tenang, saya mintain ampun sama Allah, mintain ampun sama Allah. Nangis di paha Nabi, mati. Meninggal, lagi didoain, minta ampun. Kita pengen mimpi ketemu Nabi, kudu sadar, pantas dia orang. Tapi kalau Nabi yang pengen dalam mimpi ketemu kita, susahnya di mana? Kita pengen ketemu Prabowo, susah apa gampang? Susah. Kalau Prabowo pengen nemuin kita, situ susah dicari itu para polisi. Jadi kita tahu diri aja, ada pantas. Saya maulid ke niatnya kadang-kadang kita mah bukan niat berkorban, nyari untung, nyari dana, sono kemari. Ngajuin panitia. Yang dijual siapa? Kamu Rasul buat Nabi. Ya itulah. Ya acaranya kadang-kadang lihatnya biar nyohor, biar anu gimana dunia. Ya ini membuat kita kalau ngadain apa-apa teh kudu dipikirin apa nanti mau ngapain, nyari apa ini. Segitu udah niat lempeng ya tetep aja saya mau orang pantas kalau teh Nabi datang. Bukan orang mau, tahu diri. Ini syarat maulid Nabi biar datang syaratnya apa? Jangan ada rokok. Itu syarat dari mana? Qala al-mu'allif laula jamilu sitrih lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andai kata tidak ada indahnya aling-aling dari Allah yang nutupin dari Allah, lam yakun amalun ahlan lil qabul, tidak ada satu amal pun yang pantas diterima. Jadi andai kata enggak ada satir dari Allah, penutup selimut, maka tidak ada satupun amal yang pantas diterima. Karena kita itu kalau beramal, ya manusia itu kan diuji dengan amalnya. Kalau kita habis sholat, timbul seneng udah sholat. Kalau sedekah, timbul seneng sedekah. Kadang-kadang rianya muncul. Lagi sholat mah gak ada orang,
Tapi pas ada yang lihat, gira, ria atau ulama kagak niat ria, cuma pas ketangguh, girang gitu. Kita udah ngumpet-ngumpet, wirid di dalam rumah, ada tamu, lagi wirid, girang. Kadang-kadang pengen dipuji orang, siapa jadi ustad ke? Ustad tahu jadi pahala orang di akhirat saya ke. Saya tahu menyebarin agama, hidupin agama, atau hidup dari agama, nggak tahu saya juga. Ntar ketahuannya nggak di sana. Kalau Nabi mah dakwah teh, sampai habis hartanya. Kalau saya mau dapat rokok dapat. Kadang-kadang ada yang bagi duit. Ya. Tapi orang kesirian sama Ustaz di situ loh. Ya. Tapi kalau masih muda aja ngomong mondok. Enak itu. Lihat aja udah gitu. Ini lihat kita gimana kiai yang lain yang orang kalau datang ngasih mobil, duit miliaran. Potongan kita kayak udah ada yang ngiriin. Ustaz, maksudnya Ustaz juga ini. Lurah ingat banget masih jabat, nah sekarang situ jadi lurah dah, kita jadi situ ilmu tukeran tapi kan orang. Jadi nggak tahu atau amal kita sih. Jadi pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, kebaikan pengen diketahuin orang kan. Kalau kata ilmu tasawuf syirik, syirik yang kopi, amar. Karena kaya kagak syirik padahal mah syirik. Kenapa? Karena masih butuh orang. Ya kalau pahala yang ngasih Allah, orang mau tahu mau kagak gak ada urusan. Kalau kita kan ada. Nah, betul. Sedangkan ikhlas itu syarat amal itu diterima. Berarti kan bener Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwala naril jahil. Ya Tuhan, saya orang pantas masuk surga, tapi orang bakal kuat ditaruh di neraka. Ya udah, ampunin dosa saya. Abdukal asi ataka, hambamu yang banyak dosa datang kepadamu dengan dosa sebanyak pasir di lautan. Tapi kan gak kecil hati, kau maha pengampun. Loginya pinter benar. Terus syarat amal itu kan nggak diaku, itu amal kita. Sedekah itu nggak boleh diaku, itu duit kita. Itu rezeki dari siapa? Berarti yang kita sedekahin itu duit kita atau duit Allah? Nah, kadang usaha, kerja, rezeki, napas dah dari siapa? Nah, kalau kita kasih orang berarti ini siapa? Ya Allah, saya mah ini panjang tangan aja. Orang korban, maka kurban doanya gimana? Allahumma hadza minka wa ilaika, itu kan kurban, duit saya, yang beli kambing saya, yang motong saya. Tapi pas motong ngomongnya apa? Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu. Ya kan? Wa ilaika, saya pakai buat mendekat kepadamu. Berarti kita buat korban dimodalin sama siapa? Gitu. Nah itu harus terlepas dari haulun wala quwatun, bukan duit saya. Syarat keterima loh itu. Keterima amal. Jadi ketika kita mau bantuin masjid, mau sedekah ke orang, Allah. Makanya ada kan anak raja, sampai orang mau jadi raja itu ijuru mantraman. Karena gara-gara ngaji tasawuf dia itu lagi di pondok. Kata dia apa? Orang yang merasa kehilangan itu orang yang merasa memiliki. Akhirnya dia nggak mau punya apa-apa, karena dia nggak mau kesiksa merasa kehilangan. Akhirnya dia tuh kecilacap apa? Jadi tukang gali sumur. Sampai waktu dia mau diangkat jadi pejabat di kerajaan, diparanin lagi gali sumur. Enggak, saya mau begini aja. Sumur. Makanya kalau mati kan
Lebihan orang miskin, orang kaya. Orang miskin, mau mati-mati dah. Coba kalau kayak duit banyak, tanah banyak, mobil banyak. Sudah saya kayaknya ninggalin. Jadi bersyukur kalau miskin. Kalau mati rada berani gitu. Jadi kalau ada orang kaya memati siap, itu dia sadar ini semua titipan. Bisa dia pergi duluan, bisa saya pergi duluan. Waktunya mati ya Pak, selesai. Karena merasa memiliki, waduh sayang, waduh anu. Itu penyakit kita, bukan penyakit itu. Kita. Ayah dia pada ngaji tasawuf. Jangan gini kalau tasawuf. Kalau zaman di pondok aja kalau ngaji hikam itu disebutnya ngaji tasawuf. Ngaji apa? Ngaji tasawuf. Tapi di haji mah di haji aja. Gitu. Belajar. Punya bahan. Kalau pengen make udah tahu perabotannya. Kalau orang ada yang kita tahu, pas mau make apa yang mau dipakai. Itu kan kayak beli meteran kan orang kepake tiap hari. Cuma kalau mau pakai ada. Gitu. Anta ilahil mihi ida atau tahu ahwaju minka ilah hilmihi ida asoy tahu. Ini terjemahannya bahasanya begini ya. Jadi gini, kalau kita habis amal soleh, sholat ge, zikir ge, puasa ge, sedekah ge, haji ge, itu kita lebih butuh maha pemaafnya Allah dibandingkan kalau kita dosa. Kita dosa, kita butuh sifat maha pemaafnya Allah. Ini dosa, butuh kan? Gitu. Tapi kalau kita ibadah, kita lebih butuh gitu. Bukan berarti orang punya dosa nggak butuh maha pemaafnya Allah. Orang dosa butuh pemaafan dari Allah. Orang ibadah lebih butuh pemaafan dari Allah. Gimana ya? Ya gitu deh. Paham deh ya. Karena gini, kalau orang ibadah itu biasanya merasa salah atau merasa benar? Nah, merasa benar? Salah. Ayo. Nah, kadang-kadang kita lupa kita bisa ibadah ini haulun wa quwatun minallah, bukanlah haula wala quwati, bukan kemampuan saya. Dari siapa? Allah. Lupa lagi di situ. Apalagi kalau orang zikir la ilaha 10 sama la ilaha 1000, gede mana? Merasa gede iritnya, zikirnya. Nah, akhirnya dia merasa baik apa merasa buruk? Padahal aslinya dia buruk. Makanya Nabi dia tiap habis sholat ngajarinnya istighfar 3 kali. Nabi kan itu sunnah Nabi. Habis sholat istighfar, bukan alhamdulillah. Habis sholat astagfirullah. Kenapa? Karena sholat kita itu kalau diteliti rusak semua. Ini ya. Kita habis sholat. Ini sering saya ngomong. Kita habis sholat, pantasnya dapat pahala pada berdosa. Dosa. Ingat apa baik? Sholat ngadep siapa? Ingat Allah apa lupa kalau lupa sholat? Allah tahu orang? Tahu. Buset. Masih pengen dapat pahala supaya orang ingat gue nih. Jadi kalau orang dosa, orang berbuat dosa mah butuh ampunan Allah. Tapi lebih gampang. Orang dosa sadar dia salah apa sadar dia benar? Sadar. Orang salah sadar kalau dia butuh ampunan Allah. Butuh Allah, kemurahan Allah. Tapi kita susah ibadah tapi butuh ampunan Allah. Susah. Makanya bahasanya
Kalau taat kita lebih butuh kepada ampunan dari Allah dibandingkan maksiat. Ini bahasanya hilmis ya, sifat sabarnya Allah. Sabar, pemaaf. Karena amal ibadah kita juga sulit selamat dari riya, dari ujub, dan dari memandang diri sendiri. Sedangkan orang maksiat mah biasanya sadar dia salah, akhirnya dia sadar butuh ampunan Allah. Dia sadar ini bahaya kalau kagak diampunin sama Allah. Terus orang maksiat mah sadar kalau maksiat itu dia tuh hina, rendah kan di mata siapa? Allah. Gimana kalau makhluk yang tahu? Makanya kan doa kita tuh kebagi dua. Kalau orang kayak kita itu kan doanya, ya Allah tutupin aib saya, kan gitu. Tutupin, jangan sampai orang tahu maksiat saya. Kenapa? Karena kita takut jatuh pandangan kita di mata makhluk, di mata orang. Kalau wali mah doanya bukan itu. Ya Allah, jangan sampai saya jatuh di maksiat. Kalau saya jatuh di maksiat, dia harga dirinya jatuh di mata Allah apa di mata orang? Allah. Itu yang dia takut. Di orang masih orang takut. Kalau kita takut sama Allah apa sama orang? Orang. Saya masih pengen jadi masuk ke orang. Itu gimana kalau Tuhan negur? Lu jadi takutan sama orang sama gua? Kan dia punya neraka gua. Itu pantas kita kalau udah ngeliat begitu ke Allah. Udah soleh-solehnya gitu ya. Jadi Tuhan tuh aneh. Kenapa kamu gak takut sama apa? Kalau kamu sadar apa? Kalau kamu pikir aku nggak tahu kamu maksiat, aneh sekali. Tapi kalau kamu sadar aku tahu kamu maksiat, terus kamu nggak takut sama penglihatanku, aneh sekali. Ya itu tadi, kalau kita mah masih kayak hijab, masih mandang orang, masih butuh pengakuan lah, kesuksesan, padahal mana ya sulit. Jadi ustadz ya sama, lama-lama kan mirip juga kita ustadz, ya rada nyerap gitu lah, ayam udah. Ini ada bahasa Allah ngasih wahyu kepada para nabi. Kulli bani siddiqin, katakanlah kepada hamba-hambaku yang sidik. Sidik ini martabatnya itu Sayyidina Abu Bakar itu mahkotnya siddiqin. An'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Sidik itu derajatnya di bawah nabi. Nabi, sidik, syuhada, sholihin, soleh. Jadi derajat orang itu kan nabi, siddiq, syuhada, soleh. Nah, baru udah awam, umum. Kita nih jatuhnya di bawah soleh ya. Nah, pasti di bawah soleh kita mah. Soleh, di bawah soleh. Sedangkan ujian paling berat itu nabi-nabi. Ya, kalau nabi mah, kaki kita udah nyaksiin zaman Nabi Muhammad. Kita mah baru dimusuhin sama tetangga, polisi bukan, pejabat bukan, nabi yang musuhin pegede-pegede Mekah. Kita dimusuhin orang, dia aja mau dibunuh, nabi dia aja. Ada saudara musuhin kita, nabi pamannya berapa orang? Abu Lahab, Abbas saja kan lama masuk Islam, Hamzah, ayo. Terus kita diuji, ada yang anak lanang mati semua, nabi anak lanang mati semua. Padahal dia habis tinggal Siti Fatimah yang hidup. Berapa anak Nabi? 7, tinggal semua. Mau ujian jenis apa ke? Nggak bisa. Nabi itu bahkan pernah waktu lagi sakit ada sahabat datang. Itu Nabi saking badannya panas, itu ada air digantung di atasnya netes. Ngademin. Sahabat nanya, ini Nabi diselimutin, tangannya dipegang aja masih panas. Ya Rasul, sepanas ini. Begitulah kami, ujian kami pasti dilipat gandakan.
dan pahala kami pun dilipat gandakan. Jadi kalau kita sakit panas sakit panasnya kita sama sakit panasnya Nabi nggak bakal sama. Nabi itu bisa berapa kali lipat gitu, sakitnya itu gitu. Nah baru para wali-wali, berarti ulama, sidikin, syuhada, orang-orang syahid. Bahasa orang syahid itu, kalau ada yang syahid itu ketika mati ya medan perang. Ada yang masih hidup, kalau dia syahid biasanya hidup itu bisa lihat malaikat. Wali udah lewat tuh rombongan dia. Soleh, nah kalau soleh kan bisa wali bisa bukan nih. Semua wali pasti soleh, tapi enggak semua orang soleh wali. Kapan orang disebut soleh? Kalau takwa. Syarat soleh itu takwa, ngerjain perintah Allah, jauhin larangan. Nggak fasik berarti, nggak ngelakuin dosa gede, nggak biasa ngelakuin dosa kecil. Masuk kita daftar itu? Nah, mana kita? Udah. Awam. Ujian kita berarti levelnya cuman gede kayak kata kita. Ujian kita mah gede kata kita gitu. Jadi sesuai agamanya. Tapi kita mah merasa udah paling berat hidup ya. Gitu. Wah deh diuji orang kayak gua. Ya orang, lu paling kecil ujiannya. Lain berat-berat gitu. Nah ujian kita mah kadang-kadang penyakit dikejar dewek. Ya emang kesanggupan setoran sebulan 1 juta, utang yang setoran 5 juta. Penyakit dewek. Kepengen kan penyakit dewek kita. Nah kalau Nabi mah kan emang tujuannya nyelamatin orang jangan sampai masuk neraka, biar sebanyak orang masuk surga, dimusuhin bawah sampai digagelin batu. Pantes lah kita kan sebenarnya bukan ujian, emang luar punya ukuran. Iya, ini mau banyak. Bukan bersyukur. Tapi katanya orang kalau orang mau puyeng, orang punya kepengen, orang ada kemajuan. Tapi yang pengen maju bukan makin maju, makin pada puyeng. Kita kadang-kadang emang kurang bisa bedain antara kepengen sama kebutuhan. Akhirnya makanya kejeblos mulu. Wallahu a'lam. Saya bingung kemarin dari tadi siang. Jadi ada bab muamalat, ada bab nikah. Kalau dipikir, kalau bab muamalat itu hubungan antar manusia. Di situ masuknya tuh kayak bab jual beli, hukum masalah riba itu apa, kiron, apa, investasi. Kalau orang punya duit, dia punya keahlian, mau dagang, saya modalin kiron, mudorobah, invest. Nah, ntar ada hukum rohan gade, ada utang piutang, ada hukum sewa. Terus ada lagi hukum nikah. Kalau nikah itu terkaitannya syarat rukun nikah, wali, siapa yang bisa jadi wali, gimana hukum apa, omongan mana yang jatuh talak apa enggak, kalau punya bini lebih dari 1 gimana cara gilirnya, gitu ada. Saya lagi bingung kayak ini buka bab muamalah apa buka bab nikah, mana nikah gapangan ya, muamalah tuh yang ntar aja muamalah ya, kita bab nikah dah kita pakai. Karena ini ntar kalau yang punya anak perawat apa kayak wali, siapa urut-urutan wali, tertib walinya bagaimana, apa syarat-syarat wali. Karena kalau bab haji mah kan kalau dipelajarin kayak lupa. Bari hukum haji itu termasuk ilmu hal. Jadi kalau kita nih nggak ngerti ilmu haji nggak dosa. Kita cuma wajib tahu haji itu wajib bagi yang mampu. Tapi kalau ilmu haji sekarang nggak bisa, kita nggak dosa. Jadi wajib belajar ilmu haji ketika mau berangkat haji, ya disebut ilmu hal. Kayak sholat, ini kita nggak ngerti hukum sholat, kalau lagi begini nggak dosa. Masuk ke azan subuh gitu, nggak ngerti situ cara wudhu, cara sholat, masuk dosa. Itu disebut ilmu hal. Jadi ilmu yang kalau ya
Kita nggak ngerti ilmu jual beli. Kalau situ bukan pedagang nggak dosa. Tapi kalau situ pedagang wajib tahu ilmu jual beli itu maksudnya. Wah, nikah wajib. Beda sama tauhid sama tasawuf. Kalau dia mah ilmu hal apa? Nggak bisa nggak orang nggak ngerti ilmu tauhid itu karena dia sifatnya kontinu. Kita pun nikah. Kalau mu'alif kita menerangin nikah. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Ini nerangin juga yang berkaitan dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan nikah. Jadi asalnya nikah mah menurut bahasa itu ad-dhammu wal jam'u. Dhammu itu kumpul. Jam'u kumpul. Jadi kalau ada orang umpamanya punya puhunan disetek. Ini nikah namanya. Apa? Ngawinin. Nyangkok itu nikah. Dhammu gitu. Sama beda ya. Nyetek gitu. Nyetek. Narkoba itu. Kalau menurut fikih apa itu nikah? Akad yang menjadikan boleh begituan gitu. Jadi karena akad akhirnya begituan jadi boleh. Ngerti kan? Latarnya bisa nikah, bisa tajwid atau terjemahnya. Kalau akah tuka atau buat tajwid juga. Aku nikahkan kamu. Itu sama. Asalnya zaunya kan pasangan, aku pasangkan kamu. Kalau bahasa Indonesia kan aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu maksudnya terjemahan. Sejenis boleh. Coba kita kalau di Inggris umpamanya mau bahasa Inggris, apa di sono bahasa Inggrisnya nikah itu bisa dipakai. I want to apa gitu. Married. Wan nikahu dan hukum nikah itu mustahabun, sunnah. Asalnya nikah mah sunnah. Itu kan biasa dipakai asal nikahu sunnati. Paman rogibaan sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Jadi sunnah itu artinya yang dikerjakan Nabi. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan kelompokku, gitulah gampang. Falaisa minni. Tapi ada juga santri karena nggak ada harkatnya, asalnya kan sunati sin nun ta ya. An nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Dibacanya sama dia an nikahu santai. Santai. Wa yajuzu lil hurri. Jadi asalnya dia sunnah, tapi jadi wajib kalau sama orang yang nyungseng. Terus dia punya buat mahar sama buat nafkah. Walaupun buat nafkah cuma ukuran 3 hari. Jadi kalau punya beras nih 3 liter, berarti buat berapa? 3 hari. Dia punya duit dah 20.000 buat mahar. Itu jadi wajib. Walaupun buat punya nafkah buat 3 hari. Ya 3 hari mah jangan kemana-mana. Kesana mah ya tongkong nyari lagi. Kalau kita makan lain. Loh, kawin kerja apa? Nah orang mau dikasih makan apa? dulu waktu di pondok kita pernah mau nikahin. Din, udah ada duit tego, bapaknya mau saya. Maka itu si Buyung. Ada kan? Ada. Pacung gak ada. Bagi bujangan. Ibu belum nanya ke rumah, ibu mau orang. Tego. Jadi kalau alasannya belum kerja, belum usaha, itu orang dia alam. Kayak nggak pernah ngaji. Emang yang ngasih rezeki kerja apa kau? Orang masuk alasan itu kalau dunia pesantren mah. Jadi saya masih nganggur.
Saya ngasih rezeki ke orang apa Allah? Ih, kecil hati. Waduh, salah alasan itu kalau di sono mah. Nah kan saya belum nanya ke rumah, itu baru dah. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, dulu udah paling bener kalau buat ceramah. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa yang mampu ba'at, ongkos buat nikah, ini bukan punya kerjaan, punya biaya buat nikah. Kan nanti ada hadis Nabi tuh, sebagus-bagus perempuan itu yang maharnya murah. Itu apa? Sebagus-bagus nggak nyusahin. Ini menjual anak. Mau kawin sama gua minta 100 juta. Cek. Ya kalau yang ditabrak Abu Rijal Bakri mah kan segitu doang. Dan karena salah nabrak aja dia. Anak dijual, belum bukan jual anak, salah ngajak ngomong. Kalau ngomong yang tepat mah loh. Kan ada orang ngadain maulid habis berapa? 180. Oh, gede amat kan? Duit segitu kan anggap gede. Dunia nanti hati ente. Maulid 180 dianggap gede. Masih dunia ente. Karena apa? Dia kan dunia dianggap gede, itu dia nggak nerimanya. Berapa murid? Habis 500 juta. Kata yang orang gede deh, ih kecil buat nabi. Fa'innahu falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena nikah bisa nundukin pandangan. Wa ahsanu lil farji, bisa jaga kemaluan. Nah ini wa malam yastati, kalau nggak mampu fa'alaihi bisawm, maka dia puasa. Fa'innahu lahu wija, maka itu wija apa wija di sini. Wa yajuzu lil hurri wallahu a'lam. Man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati akhi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina abwaika fi masjidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ya Allah li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah, hafiyatan fil jasad, sihatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa mahawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa ilal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.